topik warugan lemah. Mangga. Mungkin ada Baik, share screen yang mau ditampilkan ya. oke. Nah, ini sudah terlihat tenda ya. Rekan-rekan sudah Oke. bisa Ya, ya. melihat. Boleh Kang Agung. Sudah bisa Sudah dilihat. ya. Oke. Mm, Baik, jadi teks ya saya memaparkan dia dari beberapa PDF begitu ya. Biasanya kan kalau presentasi kita pakai PowerPoint, nah, Ya. sekarang kita pakai PDF. Dan ini sifatnya eh, diskusi terbuka begitu ya. Jadi nanti Mm-mm. teman-teman Ya, ini ya santai bisa aja teman-teman ya berarti sharing ya. aja. Betul, karena saya pun masih belajar juga sebetulnya ya, masih meneliti begitu ya. Ini Mm, saya dapatkan pengetahuan tentang warugan lemah ini mungkin sebulan sebulan ke belakang begitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang baru. Cuman saya mau apa meng-share gitu ya apa yang saya dapatkan. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa ya membuka kasanah gitu ya bahwa oh ternyata di Sunda itu ada loh ini naskah kuno yang membahas tentang pola pemukiman seperti itu. Dan eh, saya bahas Warugan Lemah ini sebelumnya gitu ya. Fokusnya itu dari minggu kemarin. Ya minggu kemarin lah baru-baru fokus untuk meneliti karena minggu kemarin itu sempat saya bertemu dengan Prof Profesor Ganjar ya, Ganjar Kurnia Taina ya, dari Ya. tetangga Taina. Ya, ada Pak Kamal juga. Bertemu dengan Pak Prof Ganjar ya. Ya kita membahas tentang ya kesundaan begitu ya, Mm-mm. membahas tentang Sunda di Unpad itu, di PBS Pusat Budaya Sunda di Unpad. Nah, lalu ya saya menjelaskan bahwa saya mau meneliti tentang bangunan Sunda. Terus ya ngobrol-ngobrol tentang saya mendapatkan satu naskah Warugan Lemah gitu ya, tentang pola pemukiman Sunda. Lalu Prof Ganjar meminta saya ya udah coba bikin tulisan dulu lah gitu ya, Mangle gitu. Mangle kan sekarang ada Mangle gitu. Mangle itu adalah majalah Sunda. Eh, Mm-mm. Majalah Sunda itu dari dulu sudah ada, cuman sempat redup. Lalu sekarang mulai muncul kembali itu eh, di ini kan oleh Pak Ganjar itu ya. Eh, itu jadi Warugan Lemah ya. Cuman untuk si Manglenya progresnya masih berjalan. Saya Ya, ini malah barangkali dari sini udah dulu. di-sharing di sini teman-teman ada yang Betul, mau bantuin nih. betul. Nah itu Biar siapa bagus tahu ada nih hasilnya ya. teman-teman ya, iya mau sharing untuk pengalamannya seperti itu ya. Mm-mm. Begitu sih kurang lebih ya data tentang eh, sebelumnya saya kenapa meneliti Walugan Lemah ini. Baik, mungkin saya mulai bahas ke materinya ya. Ini apa sih Warugan Lemah gitu ya? Jadi Warugan Lemah adalah pola pemukiman masyarakat Sunda kuno ya. Warugan Lemah adalah pengetahuan tradisional masyarakat Sunda tentang pola pemukiman kampung, wilayah, kota dan umbul. Umbul itu adalah tempat awal apa namanya pusat peradaban gitu ya, pemukiman. Lalu berdasarkan bentuk tanah dan lingkungan sekitarnya. Ini asal usul naskahnya ini tercatat dalam naskah daun lontar ya, berukuran 28,5 kali 22,8 cm. Ini ada tiga lempir yang berisi empat baris tulisan ya tiap lempirnya. Lalu si naskah ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya dengan nomor koleksi L622/88. Ini berasal dari kelompok Keropak Bandung begitu ya yang diperoleh dari Bupati Bandung Wiranata Kusuma IV ya tahun ya perkiraan tahunnya 1846 sampai 1874 kepada BGKW ya sekitar paruh kedua abad ke-19. Ditulis pada masa pra-Islam ya. Sebelum abad ke-70 atau bahkan sebelum runtuhnya kerajaan Pajajaran itu sekitar 1578 Masehi. Dan mungkin pengetahuan ini sudah ada sebelum itu, mungkin di abad ke-14 pengetahuan tentang Warugan Lemah ini sudah diterapkan gitu ya. Atau mungkin jauh sebelum abad ke-14 juga. Lalu teks ini tidak mengandung kata Arab atau bahasa Arab, namun kental unsur agama Hindu. Jadi teks ini ditulis sebelum agama Islam masuk begitu ya. Jadi masih kental dengan agama Hindu. Makanya kenapa di dalam teks ini dia ada mantra-mantra untuk penyucian tempat. Jadi untuk mensucikan tempat ini tuh ada mantranya yang konotasinya dia mirip dengan mantra-mantra Hindu seperti itu. Ya, ini asal usul naskahnya. Lalu ada makna dan tujuannya ya.
Jadi warugan itu adalah bentuk, begitu ya. Lemah itu adalah tanah. Nah, jadi warugan lemah adalah bentuk tanah seperti itu ya. Nah, ini tujuannya adalah membaca kondisi alam sebelum membangun, ya. Lalu menentukan lokasi yang membawa pengaruh baik, menghindari lokasi yang membawa pengaruh buruk, lalu menjaga keselamatan, keharmonisan dan kesejahteraan hidup. Lalu konsep utamanya adalah setiap bentuk tanah atau topografi memiliki pengaruh baik atau buruk terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan pemukiman. Ini bentuk tanah topografi, lalu lokasi pemukiman, dampak pada kehidupan. Jadi Warugan Lemah itu membahas tentang si topografinya, ya, ada yang apakah dia landai, miring, seperti itu ya. Lalu membahas lokasi pemukimannya, apakah dia berhimpitan gitu ya dengan pemukiman yang lainnya, lalu apakah dia dekat dengan sumber air segala macam gitu ya. Lalu ada dampak pada kehidupannya. Jadi kalau misalnya kita pilih apa namanya membangun di tempat itu, nanti dampaknya seperti apa terhadap kehidupan sosial kita seperti itu. Inti konsep dari Warugan Lemah adalah setiap bentuk tanah memiliki makna dan dampak bagi kehidupan, sehingga manusia harus membaca alam sebelum menentukan tempat tinggal. Nah, ini adalah 18 pola topografi pemukiman dalam Warugan Lemah. Jadi di dalam Warugan Lemah itu ada 18 pola pemukiman begitu ya. Ini adalah teks yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu ya. Nah, yang pertama adalah eh, Talaga Hangsa. Di sini ada eh, checklist ini ya, apa namanya, hijau dan yang silang merah. Jadi ada yang berpengaruh baik dan ada yang berpengaruh buruk begitu ya. Ini menurut Warugan Lemah gitu ya. Ini yang pertama adalah Talaga Hangsa gitu ya. Ini tanah condong ke kiri atau ke utara. Tergolong baik karena mendapatkan kasih sayang orang lain gitu ya. Lalu ada yang kedua Banyumetu ya. Ini tanah condong ke belakang barat. Nah, ini kurang baik karena menyebabkan kesayangan apa yang disayangi tidak menjadi ya. Lalu ada Purbatapa, ini tanah condong ke depan ya. Ke depan itu berarti ke timur gitu ya. Ini kurang baik karena senantiasa kehilangan simpati rasa suka orang lain. Lalu ada Ambek Pataka, ini tanah condong ke kanan ya, ini ke selatan berarti ya. Ini kurang baik karena menyebabkan orang lain menyakiti hati. Lalu ada tanah yang Ngalinggamani ya, ini membentuk puncak permata begitu ya. Jadi ada di atas bukit, ini lahan pemukiman di puncak ya. Ini baik karena penduduknya diperhatikan dewata gitu ya. Karena memang apa namanya? Leluhur Sunda zaman dulu itu kan ada masa Hindu gitu ya, lalu ada masa Islam. Nah, ini masa Hindu identik dengan ya dewa-dewa gitu ya. Lalu ada Singapurusa, ini atau tanah atau lahan memotong pasir ya, berada di antara puncak dan kaki bukit. Nah, ini baik karena mendatangkan kemenangan dalam perang. Lalu ada Sri Madayung, ini berada di antara dua aliran sungai kecil dan sungai besar begitu ya. Ini kurang baik karena menyebabkan dimadu oleh perempuan. Nah, lalu ada Sumara Dadaya ya, tanah datar. Ini sebutnya Garuda Ngupuk begitu ya. Ini cukup baik karena menyebabkan Rama, salah satu trias penguasa, senantiasa datang berkunjung. Karena di dalam Sunda itu kan ada apa ilmu tentang Tritangtu Dibuana gitu ya. Ada Resi, Rama dan satu lagi apa saya lupa ya. Ada tiga itu gitu ya. Nah, ini jadi trias penguasa itu eh, senantiasa datang berkunjung seperti itu. Lalu ada luak maturun, ini tanah berceruk ya, berlembah di tengah wilayah. Tidak baik karena mendatangkan banyak penderitaan. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam 18 pola pemukiman ini ya, Talaga apa namanya? eh, Warugan Lemah, ini yang dibilang baik itu ada empat begitu ya. Jadi selebihnya itu buruk seperti itu. Nah, tapi nanti ada penjelasan sainsnya kenapa ini disebutkan baik dan kenapa ini disebutkan buruk begitu ya. Itu ada penjelasan sainsnya. Oke, lalu yang ke-10 ada wilayah melipat. Ini wilayah berlipat-lipat kurang baik karena menyebabkan berkurangnya kekayaan. Lalu ada tu tunggang layak, begitu ya. Wilayah pemukiman menghadap laut, ya, kurang baik karena menyebabkan penduduk mati bersama petir. Lalu ada Meregah Hideng, wilayah bekas kuburan, ini kurang baik juga. Ada Jagal Bahu, tanah menganga atau terpisah, gitu ya. Ada Talaga Kahudunan, ini pemukiman yang membelah sungai, ya. Lalu ada wilayah membelakangi bukit atau gunung, ya, ini kurang baik. Ini si Barbe berada di bawah aliran sungai ya, Tunggang Kucai. Lalu kampung dikelilingi oleh rumah ya. Ini
kampung dikelilingi oleh rumah itu kurang baik juga karena penduduknya akan menjadi rakyat jelata atau budak gitu ya. Lalu ada bekas tempat kotor ini pencarian dikelilingi oleh rumah. Ini kurang baik karena akan mendatangkan kesusahan. Nah, ini 18 pola pemukiman dalam teks Warugan Lemah. Nah, nilai dan kearifannya adalah kearifan lokal yang lahir dari pengalaman turun-temurun begitu ya. Ini menjadi pedoman masyarakat Sunda dalam memilih lokasi pemukiman yang aman dan selaras dengan alam, lalu mengandung nilai budaya, spiritual, dan ekologis untuk menjaga kehidupan yang harmonis. Oke, ini adalah 18 plot topografi dari teks Warugan Lemah. Lalu eh, kalau misalnya kita hubungkan dengan teks apa namanya sains modern begitu ya, kenapa ini pola ini dianggap baik gitu ya, lalu kenapa pola ini dianggap buruk begitu ya? Ini ada penjelasannya juga. Nah, ini Warugan Lemah pengetahuan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun begitu ya. Nah, kita melakukan pendekatan ilmiahnya, sains modernnya dengan pendekatan geologi, hidrologi, geoteknik, klimatologi, dan tata ruang ya, digunakan untuk memahami resiko dan menentukan lokasi pemukiman yang aman. Nah, ini pola yang dianggap baik ya, secara sains aman dan menguntungkan. Yang pertama Talaga Hangsa ya. Ini lerengnya ringan, drainase baik, air tidak mengenang, resiko longsor rendah, stabil untuk pemukiman. Jadi Talaga Hangsa ini adalah eh, apa topografi yang ideal begitu ya. Nah, nanti ada beberapa jurnal ilmiah juga yang mungkin akan saya tampilkan ya. Jadi ada beberapa jurnal yang ditulis secara internasional dan jurnal yang nasional juga eh, yang membahas tentang ya ini pola-pola pemukiman menurut Warugan Lemah begitu ya. Lalu yang kedua ada Ngalingga Manik, ini puncak elevasi tinggi ya. Ini elevasi tinggi aman dari banjir, udara lebih sejuk dan sehat begitu ya. Lalu drainase alami baik, aman jika lereng landai dan tanah kuat. Jadi Ngalingga Manik itu kesimpulan sainsnya adalah aman ketika dia di puncaknya itu relatif datar ya. Tapi kalau misalnya puncak bukitnya dia runcing banget ya itu kurang baik juga gitu ya. Lalu ada Singapurusa ya. Ini di antara atau memotong bukit. Ini posisi di lereng tengah relatif stabil, tidak di puncak ekstrim atau lembah. Ini beban tanah seimbang, resiko geologi lebih kecil. Lalu ada Sumara Dadaya, tanah datar. Ini stabil untuk bangunan, mudah dikembangkan, drainase harus baik juga, lalu ideal untuk pemukiman. Jadi menurut sains, ya pola yang dianggap baik dari Warugan Lemah itu dia terbukti juga, gitu ya. Nah, lalu ini pola yang dianggap buruk secara uh, uh, sains, sains dan beresiko tinggi. Yang pertama Banyu Metu ini lereng ke belakang, ini air mengalir ke belakang, terjadi akumulasi air, tanah cepat jenuh, resiko longsor tinggi. Ya. Lalu ada Purbatapa, air mengalir langsung ke depan, erosi tinggi, tanah mudah terkikis, resiko longsor dan kerusakan. Lalu yang ketujuh ada Amekpataka, ini lereng ke kanan kiri ekstrim. Jadi dia memiliki eh, kecuraman yang cukup tinggi begitu ya. Ini lereng miring ekstrim, gaya gravitasi meningkat, tanah tidak stabil, resiko longsor tinggi. Lalu ada Sri Madayung di antara dua sungai. Ini zona banjir, ya. Jadi kalau misalnya kita mendirikan pemukiman di sini, eh, ini rawan terkena banjir. Lalu ada erosi juga, gitu ya. Ketika hujan lebat, mungkin si dua sungai ini dia akan melebar dan meluap, sehingga pemukiman yang di sini akan tersapu banjir, gitu ya. Nah, lalu ada Luak Maturun. Ini air terkumpul di lembah, gitu ya. Tanah selalu jenuh air, resiko banjir bandang, ya, resiko longsor tinggi. Nah, ini loh Mas Turun. Nanti saya akan jelaskan lebih spesifik juga ya tentang apa namanya si tanahnya, jenis tanah, lalu ada hidrologinya mungkin eh, nanti akan saya share juga begitu ya. Lalu ada ini wilayah melipat ya, topografi kompleks ya, distribusi beban tidak merata, ya. Sulit di stabilitas. Untuk stabilitasnya sulit, perlu apa namanya ya perhitungan engineering yang kuat gitu ya. Lalu ada Tunggang Laya ini yang eh, dekat laut atau menghadap laut, ini terpapar angin kencang ya, resiko badai, gelombang besar, korosi, abrasi pantai, resiko tsunami. Lalu ada Meregah Hideng, ini bekas kuburan ini, tanah gembur, tidak padat, daya dukung rendah, potensi penurunan tanah. Lalu ada
ini tidak stabil untuk bangunan. Ada juga jagal bahu ya, retakan tanah ini pemisah. Ada indikasi pergerakan tanah, ada struktur tanah lemah, resiko longsor dan amblesan. Lalu ada tali kahudunan, ini memotong sungai itu eh, ini bisa mengganggu aliran alami sungai, begitu ya. Karena kan sungai dia hidup begitu ya. Kalau sungai di alam itu dia hidup, jadi dia em, apa namanya ya sering terjadi erosi gitu ya tebing-tebingnya. Jadi tidak selalu di situ sungai itu ketika air kencang berarti dia akan menggerus tanah yang di sampingnya begitu ya. Ini kurang baik menurut sains juga. Lalu ada membelakangi gunung ya. Ini tidak melihat sumber bahaya. Lalu berpotensi aliran longsor dari belakang ya, sulit evakuasi. Lalu si Barebe ini di bawah aliran air, tekanan air tinggi, erosi bawah tanah, lalu ada tanah mudah tergerus gitu ya. Lalu kampung dikelilingi rumah ini padatan tinggi, sirkulasi udara buruk, resiko kebakaran meningkat, masalah kesehatan dan sosial. Lalu ada bekas tempat kotor, ini tanah terkontaminasi, ada bakteri dan penyakit di situ. Lalu ada kualitas lingkungan buruk, tidak layak huni. Nah, ini eh, pola yang dianggap buruk menurut organ lemah dan dibuktikan secara sains. Ya, jadi kesimpulan ilmiahnya adalah pola baik, ya, stabil secara geologi, drainase baik, tidak ekstrim, seimbang dengan alam, resiko bencana rendah. Pola buruk itu adalah yang memiliki lereng ekstrim, dekat air berlebihan, tanah tidak stabil, gangguan aliran alam, ya, lalu resiko bencana tinggi. Ya, inti dari kearifan adalah membaca bentuk tanah adalah cara leluhur Sunda menjaga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan. Bentuk tanah menentukan kualitas kehidupan manusia. Organ lemah adalah ilmu membaca alam sebelum kita membangun, gitu ya. Nah, ini adalah 18 pola pemukiman pemukiman warga lemah, ya. Validasi sains dan ilmiahnya seperti itu. Lalu, nah ini adalah sebagian teks dari warga lemah ya. Jadi eh, ini ada dampak maknanya, lalu cara mensucikannya, begitu ya. Ini yang sudah diterjemahkan juga. Ini saya share aja, mungkin saya perlihatkan salah satunya. Misalkan ini Talaga Hangsa gitu. Ini kan pola pemukiman yang dianggap baik begitu ya. Eh, lalu ini pun harus ada cara mensucikannya juga gitu ya. Walaupun dia dianggap baik, tapi harus ada cara mensucikannya. Ini untuk mensucikannya menanam pacar di tempat sesaji. Jadi ada tanaman pacar gitu ya. Lalu ada baju metu ini yang dianggap kurang baik. Ini untuk mensucikannya capung yang ada pada kayu disimpan di tengah wilayah dalam gitu ya ajiannya. Nah, ini Om Sebi Batara Dewa Sohah gitu ya. Ini jadi memang mantra-mantranya identik dengan Hindu gitu ya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat ke apa namanya ya pemukiman Sunda yang masih di pedalaman gitu ya, seperti di Subang atau di mana gitu ya, itu kadang masih ada yang namanya ngaruat gitu ya, ruatan kampung. Ruatan kampung itu kalau eh, kalau kita mah mungkin ya istighosah akbar gitu ya untuk berdoa bersama begitu ya untuk keselamatan di kampung gitu ya. Kalau di daerah-daerah Subang ya, daerah-daerah sana gitu ya yang masih kental dengan budaya Sundanya itu ada yang namanya ruatan. Jadi ngeruat kampung gitu ya. Itu biasanya ada pagelaran wayang golek juga gitu ya. Ada sesaji yang di situ. Itu itu bentuk dari ya ini eh, cara mensucikan begitu ya, tapi dia bertransformasi begitu. Jadi tidak seperti pola zaman dahulu. Karena ini kan eh, pola yang apa namanya identik dengan Hindu begitu ya. Kalau sekarang lebih ke Islam, tapi masih ada praktek-praktek yang dijalankan seperti itu. Itu sih itu sepengetahuan saya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada eh, masukan ya tentang itu tadi ruatan begitu ya, ruatan kampung ya. Jadi memang Ya, seperti itu. masih ada apa kebudayaan yang masih apa dilanjutkan memang ya masih ada tradisi yang ini ya yang Betul. sampai sekarang masih dipertahankan gitu. Iya, dipertahankan. Begitu. Ini masih Itu. ini Iya. mau tanya sedikit ya. Ini berarti nanti Suaranya kurang oh sorry jelas sorry ini bentar. oke sekarang saya ada sekarang Iya, ada. Nih sudah oh cukup jelas.
Berarti ini memang naskah aja dulu ya, zaman dulu mah eh, kita taunya bentuknya seperti ini. Oh, harus apa bahasa-bahasanya juga saya sebenarnya nggak kurang kenal di bahasa-bahasa Betul, dulu kan. Kalau kita kan taunya ya karena sains itulah, oh, tanahnya seperti ini, deket air, betul. kita sudah taunya seperti itu. Tapi kalau zaman dulu mah, wah nggak disukai orang, wah gitu ya. Iya, Bahasanya itu memang karena benar-benar kebudayaan banget gitu ya. betul karena dia pendekatannya secara apa namanya naratif ya, simbolik begitu ya. Kalau sekarang Mm-mm. mah kita lebih ke ilmiah, jadi ada pembuktiannya lewat data-data seperti Iya. itu. Oke, tapi yang tadi di antara yang sains dan yang em, nama-nama organ lemahnya ini ya, ada Hmm. yang akhir-akhir tuh kayaknya yang area kotor, bekas tempat kotor di keliling rumah, kampung di sekeliling rumah itu bahasa zaman dulunya apa itu ya? Nggak tahu Eh, atau nggak jadi nggak kita tahu. langsung lihat aja ini teks Hmm, ininya ya. aslinya ada juga Eh, ya. ada teks ininya. Nah, ini teks Warugan Lemah ini Hmm, disalin, ditulis kembali, ditulis ulang begitu ya oleh Dr. Aditya Gunawan. Ini seorang filolog begitu ya. Ini pada hmm, tahun 2010 ya. Sebenarnya hmm, memang belum banyak yang membahas tentang Warugan Lemah ini. Itu hmm, makanya saya baru kemarin-kemarin dapat informasi Warugan Lemah, sehingga hmm. saya langsung cari gitu ya. Ini Oh, kemarin di YouTube-nya ini apa siapa namanya? Bagus Mulyadi ya, Profesor Bagus Mulyadi ya. oh, oh. Eh, Podcast ya Bagus Hmm, Mulyadi Profesor Bagus Mulyadi dengan ini Dr. Aditya Gunawan ya seorang filolog. hmm, Nah, jadi ini adalah contoh bukan contoh teks aslinya. hmm, Nah, jadi teks aslinya kurang lebih seperti ini atau bahasa aslinya. hmm, Ini Warugan Lemah. Jadi memang dari zaman dulu juga ini tuh udah ada gitu. Ini Warugan Lemah. hmm. Nyeutkeun di halana di hayuna na pidayeuheun na perembeuleun na pi umbuleun gitu ya. Oh, yang tadi ya. Terus Hmm, lamun bahe kakencang ngaranna talaga hangsa asi hmm, wong sajagat ya. Panyudana pacar pimula di pakoman. Ya. Jadi memang bahasanya bukan bahasa Sunda modern sekarang gitu ya. oh, hmm, Nah, jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang hmm, kita agak eh, kurang familiar gitu ya. hmm. Nah, terus yang tadi itu yang 19 ya, Oh, Linda. oh, oh, oh. Namun urut picarian kekurung ku imah gitu ya. Hmm, Pamalina gelem duka ya. Panyudana hayam nyilem nyileunglem pencit dibuang asakan jeung telurna. Nah, ini teks aslinya seperti ini. Nah, seperti itu. penasaran Hmm. aja soalnya tadi bahasa Indonesia banget gitu, mana tahu kan. Betul, karena memang Dr. Aditya ini Hmm, seorang filolog, jadi dia menerjemahkannya pun bukan dari satu sumber aja, jadi banyak banyak ini gitu ya, hmm, banyak sumber sehingga ya diterjemahkan seperti itu. Lalu seperti ini apa di Warugan Lemah itu tidak mendeskripsikan tentang ini ya arah mata angin. Kalau kebanyakan naskah-naskah mungkin ada yang menyebutkan kulon, wetan begitu ya. Oke, kulon, wetan, kidul, kaler begitu ya. Kalau di Warugan Lemah ini ininya adalah arah kencak, katuhu gitu oh ya. kanan kiri gitu ya, eh, kiri Tukang, terus. hareup begitu ya. Hmm, Nah, ini diteliti lagi ya hmm, dengan apa menggabungkan naskah-naskah yang lain atau tulisan-tulisan yang lain sehingga ditemukanlah bahwa ke apa namanya ke kanan ini adalah utara gitu ya. Kenca itu kan kanan, kiri ya. Kiri itu adalah ke utara. Eh, Lalu ke depan itu adalah timur. Eh, Depan itu adalah timur. Pada zaman zaman itu ya. Jadi eh, menghadap ke apa namanya matahari begitu ya. Hadap itu adalah timur. Jadi menghadap ke matahari begitu. Jadi ya teks untuk menerjemahkan teks ini teks naskah Sunda kuno ini ya sangat sangat kompleks gitu ya. hmm. Seperti itu. Begitu Teh Indah. Nah itu sekilas tentang eh, teks. Barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi dulu nggak dari Ya, 18 ini sebelum sebelum Kang Agung melanjutkan ya, ada yang masih ada ya yang mau Jadi Bu sebelum Indah bisa menanggapi.
Wah Boleh, ya ini Pak boleh. Yusuf. Ah, Pak Bro, apa Pak kabar Pak? Yusuf. Ini rekan saya, nih, teman seperjuangan nih. Oke, boleh ya, pindah ya. Bangga, bangga Boleh, Pak boleh, Pak. Yusuf. Oke.